Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ACC Show. Hari ini kita akan bahas tentang teori controlling dalam manajemen di era digital atau teori pengawasan dalam manajemen di era digital. Kita bahas tentang perkembangan teori pengawasan modern dan penerapan teknologi. Ya, kita langsung saja masuk ke halaman berikutnya. Definisi fungsi controlling dalam manajemen. 4 langkah dasar dalam pengawasan tradisional. Satu adalah menetapkan standar. Kedua, mengukur kinerja. Ketiga, membandingkan dengan standar. Dan yang keempat, melakukan tindakan yang korektif. Ini adalah pengantar tentang fungsi pengawasan, di mana definisi tentang controlling dalam manajemen akan dibahas di video satu lagi tentang juga masih tentang manajemen pengawasan atau controlling. Oke, yang pertama ada teori cybernetic control. Konsep dasarnya adalah pengawasan berbasis sistem dengan komponen sensor, pemrosesan data, dan respon. Contoh teknologi adalah ERP, Enterprise Resource Planning. Mengintegrasikan fungsi bisnis untuk monitoring real time, memungkinkan keputusan berbasis data. Ini contoh gambarnya CRP. Dia bisa digunakan untuk kegiatan finance, purchasing, manufacturing, MRP, atau manufacture resource planning, inventory management, CRM, dan sales, customer relationship management, e-commerce, services, job costing, project management, human resources, dan analytics and reporting. Contoh perusahaan yang sudah menggunakan ERP diantaranya adalah PT Pertamina, kemudian ada PT Astra, dan juga ada PT Telkom. Yang kedua, kita bahas tentang balance scorecard. Kita tidak akan bahas panjang tentang balance scorecard. Ini adalah sesuatu produk manajemen yang diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton pada tahun 1992, di mana ada 4 perspektif yang digunakan dalam balance scorecard bahwa perusahaan tidak hanya memikirkan faktor keuangan, namun juga memikirkan faktor pelanggan, serta proses bisnis secara internal dan pembelajaran serta pertumbuhan. Manfaatnya di era digital adalah integrasi dengan big data dan analitik untuk pengawasan real time. Ya, Mr. Robert Kaplan dan David Norton ini adalah dari University of Harvard. Ya, ini adalah gambarnya balance scorecard di tengah-tengah supaya balance dari finance, proses bisnis dalamnya, learning and growth, dan juga customer-nya. Jadi tidak sebanyak ERP ya. Ini hanya 4 saja yang dibahas, namun itu yang diutamakan, fokuskan untuk menciptakan sesuatu keseimbangan atau balance score. Di antara yang sudah menggunakan balance scorecard adalah Bank Mandiri, menggunakan balance scorecard untuk mengukur kinerja tidak hanya berfokus untuk keuntungan finansial, tapi juga aspek pelanggan, proses internal, serta inovasi dan pembelajaran. Di mana BSC membantu bank ini menjelaskan tujuan strategis dan pelaksanaan di semua divisi. Unilever juga sebagai perusahaan FMCG, Unilever menggunakan BSC untuk memantau kinerja dari berbagai perspektif agar tetap kompetitif di pasar. BSC Unilever membantu memastikan bahwa setiap unit bisnis berkontribusi terhadap tujuan jangka panjang perusahaan. Kemudian juga ada Garuda Indonesia, mengadopsi balance scorecard untuk meningkatkan kualitas layanan serta kinerja keuangan, pelanggan, dan operasional, serta memudahkan manajemen untuk memastikan layanan tetap unggul di industri penerbangan. Yang ketiga ada data driven decision making. Pengertiannya adalah pengambilan keputusan berbasis data real time, menggunakan teknologi AI dan machine learning. Contoh implementasinya e-commerce pada pola belanja pelanggan, rekomendasi produk, dan optimasi inventaris. Contohnya ada Tokopedia, menggunakan pendekatan DDDM untuk memahami perilaku pengguna, merancang rekomendasi produk, dan mengoptimalkan inventaris. Dengan analisis data real time, Tokopedia dapat mempersonalisasi pengalaman pengguna dan menyesuaikan kampanye pemasaran. Gojek dan Traveloka adalah juga perusahaan berikutnya yang menggunakan DDDM. Agile Controlling. Konsep dasarnya adalah pengawasan adaptif dan fleksibel. Metode yang digunakan Scrum dan Kanban. Contoh aplikasi, pengembang aplikasi mobile dengan umpan balik berkala dari pengguna amal. Iterasi cepat untuk menyesuaikan produk dan kebutuhan pasar.
Contoh yang menggunakan agile controlling diantaranya adalah Bukalapak. Sebagai perusahaan e-commerce, Bukalapak menggunakan agile dalam pengembangan produknya untuk merespon perubahan pasar dengan cepat. Tim di Bukalapak menggunakan metode Scrum untuk iterasi cepat dan pengembangan fitur baru berdasarkan feedback dari pengguna. Kemudian ada Bank BTPN, Genius, dan juga Telkomsel. Telkomsel menggunakan Agile untuk proyek digital dan pengembangan produk seperti My Telkomsel. Agile memungkinkan Telkomsel merespon kebutuhan pengguna, perubahan kebutuhan pengguna lebih cepat dan mengoptimalkan pengalaman digital. Kemudian ada Kaizen. Pengertian Kaizen adalah pendekatan perbaikan yang berkelanjutan, ya, sedikit demi sedikit. Penerapan digital pemantauan berbasis IoT di lini produksi. Biasanya Kaizen ini digunakan di lini produksi, ya. Manfaatnya adalah efisiensi proses dan mengurangi downtime dengan teknologi IoT. Contoh adalah Astra International sebagai bagian dari filosofi Lean Manufacturing. Astra menerapkan Kaizen di berbagai lini produksi. Pendekatan ini membantu Astra terus-menerus memperbaiki proses produksi dan mengurangi pemborosan. Kemudian juga Toyota Indonesia agak mirip dengan Astra dan Indofood sukses makmur. Indofood mengadopsi Kaizen untuk meningkatkan produktivitas, menjaga kualitas produk, dan mengurangi biaya produksi, khususnya di sektor manufaktur makanan dan minuman. Risk Management Controlling fokus pada identifikasi dan mitigasi risiko. Risiko utama di era digital adalah keamanan data dan privasi. Teknologi pendukung diantaranya firewall, enkripsi data, sistem manajemen risiko. Ya, jadi dalam pengawasan risk management ini adalah mengidentifikasi dan mitigasi risiko dari berkembangnya era digital sekarang, ya, dengan perkembangan teknologi. Contoh penggunaan software keamanan oleh bank dan perusahaan fintech. Ya, kesimpulan, poin utamanya teknologi memperkaya fungsi pengawasan, kontrol kini bersifat lebih proaktif dan adaptif. Alat modern seperti ERP, BSC, DDDM, Agile, Kaizen, dan Risk Management membantu perusahaan menghadapi perubahan dengan cepat. Terima kasih atas perhatiannya. Bila Anda suka dengan video ini, silakan like. Kemudian bila ada pertanyaan, silakan tuliskan di komentar. Ada kritik dan masukan juga bisa disampaikan di komentar. Ya, demikian presentasi hari ini untuk controlling management. Ada satu video lagi berikutnya. Silakan nanti ditonton juga. Terima kasih, dan untuk bahan materinya akan di-share di link deskripsi. Terima kasih, Mas ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.